banyak contohnya. 6S itu merupakan sebuah keyakinan. Silakan, banyak sekali keyakinan kalian tuliskan di selembar kertas kecil, nggak apa-apa. Minimal satu, kalian buat satu buah keyakinan supaya keadaan kelas ini bisa terkendalikan. Misalnya kalau ada yang memberikan jawaban, jangan disalahkan. Itu namanya saling. Atau di dalam kelas ini itu tidak boleh berlari-larian, tapi tidak boleh menggunakan kata jangan. Kalau dilarang masih boleh, dilarang merokok, dilarang narkoba. Misalnya masuk kelas, ucapkan salam sebelum masuk kelas, itu sebuah keyakinan yang akan kita terapkan bersama-sama di kelas. Kalau ada yang melanggarnya, ada nanti yang menegurnya. Sudah? Kalau sudah, saya minta satu orang untuk menulis. Oke, nomor satu adalah menghilangkan rasa benci, iri dengki. Nomor 2, pas jadwal tiket semua jangan pulang duluan. Saya yakin di kelas ini tadinya tidak jujur menjadi jujur. kejujuran. Saya ingin dalam kelas ini tidak ada forum. Nggak ada sirkel-sirkelan. Dari ke-25 usulan ini kita ambil, nggak perlu banyak-banyak. Menghilangkan rasa benci, iri dan dengki. Kejujuran harus dilarang toksik. Baik, dari sekian pendapat dari kalian semua, kita pilih 10 keyakinan yang akan kita tetapkan di kelas ini. Positif dan kebijakan universal. Setelah saya ikutin materi ini, sangat-sangat menarik sekali. Bahkan materi ini sering kita lakukan. Ternyata yang kita lakukan ini bisa benar, bisa salah. Banyak salahnya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama pelajari materi yang menurut saya sangat bagus sekali. Disiplin positif. Mungkin kita berpikir, kalau disiplin positif itu apa? Atau disiplin itu apa? Orang akan mengatakan peraturan, betul ya, tata tertib. Kemudian kalau dia berangkat pagi, jasik, itu disiplin. Betul. Pikiran kita adalah tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kemudian kalau kita melihat anak didik kita tidak mengikuti atau tidak disiplin, apa yang bisa kita lakukan? Yang biasa kita lakukan adalah biasanya apa? Menghukum. Ya, biasanya menghukum. Kalau anak telat misalnya, tidak mengerjakan tugas gitu misalnya, apa yang kita lakukan? Saya hukum kamu. Biasanya seperti itu. Tapi ternyata belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu, jangan sampai ada hukuman. Kalau kita sudah jengkel banget, boleh deh kasih hukuman. Tapi lebih baik hindarkan hukuman tersebut. Hukumannya apa? Suruh beli ini, atau apa, suruh nyanyi. Itu tidak bagus. Kalau kita menerapkan disiplin positif itu bukan hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin
disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita menginginkan anak itu berdisiplin tentunya agar patuh kepada kita. Betul. Betul. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Orang itu merasa tidak nyaman kalau dia tidak disiplin. Nih, saya kalau berangkat siang pasti saya akan dimarahi oleh ibu masih. Bisa loh, dia kan masa tidak nyaman, kita masa tidak disiplin. Itulah yang terjadi yang sebenarnya yang terjadi pada saat ini disiplin menurut kita. Itu adalah disiplin positif. Dian Gosser menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Menurut Dian Gosser, berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri itu adalah dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Benar ya. Jadi disiplin diri itu dapat membuat seseorang menggali potensinya. Dengan saya berdisiplin, maka saya otomatis akan lebih rajin misalnya. Dengan saya disiplin belajar, maka otomatis saya akan pintar. Sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita pahami dan harus kita ketahui. Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosser mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu wali kelas untuk bisa nanti menerapkan nilai-nilai kebajikan kepada peserta didiknya. Langsung nanti besok masuk sebagai wali kelas, langsung tetapkan atau rumuskan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya banyak sekali contohnya. Perusahaan-perusahaan, kemudian sekolah-sekolah itu banyak yang sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan. Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Teknologi sudah membuat nilai kebajikan. Berupa apa? Berupa profil pelajar Pancasila. Ini merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan yang diciptakan oleh mereka untuk peserta didik atau seluruh peserta didik yang ada di Indonesia. Apa nilai kebijakannya? Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini. Kemudian di sebuah perusahaan IBO Primary Years Program (PYP), bukan sebuah perusahaan tapi sebuah pendidikan ya. Ini keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang dibuat adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ini siapa yang buat? Yang buat adalah kelompok itu. Kalau Bapak Ibu punya kelompok, kelompoknya adalah kelasnya, maka dibuat bersama-sama dengan anak didiknya, dengan peserta didiknya. Dibuat apa saja keyakinan kelas yang dibuat, silakan dirumuskan. Ayo silakan, siapa yang punya ide? Bu, saya disiplin, simpan. Disiplin, kemudian bertanggung jawab, menghormati orang lain, menghormati guru dan sebagainya. Kemudian berjalan di atas itu silakan dibuat sebanyak-banyaknya. Ini nilainya disiplin. Ini tujuannya untuk apa? Nanti. Ya, tujuannya untuk apa nanti?
Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ini yang sering kita lakukan ternyata. Apakah ini benar apa tidak? Mari kita sama-sama perbaiki. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Mengapa kita ingin menjadi guru? Kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Mengapa kita menjadi kepala sekolah? Ada apa? Apakah ada unsur apa gitu ya? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Apakah kita ingin menjadi guru? Apakah dari dorongan dari orang tua atau dari temannya atau masyarakat lain? Kita pikirkan. Kemudian atau ada dorongan dari yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Kita ingin menjadi guru karena omongan tetangga. Bisa lulus sarjana tapi apa jadi opo-opo. Maka timbul rasa tidak nyaman. Ya sudahlah, kalau begitu saya nyari kerjaan menjadi sebagai seorang guru. Rasa tidak nyaman. Kemudian terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kalau kita menjadi guru berarti ingin mendapatkan apa? Mendapatkan uang, ingin mendapatkan jabatan dan sebagainya. Bapak Ibu yang terhormat, yang saya hormati, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menurut kita semua? Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah? Pernah, jelas. Kita kadang dalam suasana seperti ini kita nyeleneh ngomong, ceplos gitu, diketawakan sama orang lain. Pernah punya perasaan, saya ngomong seperti inilah biar saya dapat senyuman dari orang lain atau diketawakan oleh orang lain. Pernah. Kemudian untuk mendapatkan hadiah, pernah. Saya ingin menjadi guru penggerak biar saya menjadi kepala sekolah. Pernah? Pernah. Atau enggak saya? Pernahkah Bapak Ibu berpikiran yang lain, ingin mengambil sebuah hadiah atas apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu? Sering, ya, sering sekali. Kemudian atau untuk mendapatkan uang, apalagi kira-kira kalau seorang melakukan sesuatu. Jadi orang melakukan sesuatu itu mesti ada embel-embelnya. Itu yang terjadi. Dian Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, saya akan datang pagi supaya saya tidak ditegur oleh Pak Desi. Saya akan rajin mengajar supaya supaya Pak Desi tidak marah-marah lagi juga dengan saya, gitu bisa. Ya, itu karena apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau takut dihukum kalau kita tidak melakukan itu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan segala sesuatu supaya mendapatkan imbalan dari orang lain. Tuh. Sementara yang ketiga ini adalah motivasi yang seharusnya kita lakukan itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya punya keyakinan misalnya, saya punya keyakinan disiplin yang saya tanamkan pada diri saya, ya untuk saya. Kenapa saya harus disiplin? Ya supaya saya lebih giat lagi dengan belajarnya gitu. Bukan karena saya takut dengan Pak Desi gitu. Saya masuk ke dalam kelas dengan tepat waktu gitu. Ya berdasarkan keyakinan kita, bukan karena ada siapa, bukan karena ingin mendapatkan hadiah, bukan karena ingin mendapatkan senyuman gitu. Tapi betul-betul dari dalam diri kita. Ini motivasi ketiga inilah yang harus kita tetapkan, yang harus kita terapkan di dalam diri kita. Tuh ya. Jadi untuk menjadi orang mereka yang inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya merupakan tujuan dari disiplin positif. Hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu sering memberikan hukuman, tahu tentang konsekuensi. Ternyata antara hukuman dan konsekuensi itu sangat-sangat berbeda. Dalam menjalankan peraturan apapun ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya suatu harus terjadi. Kalau anak itu melanggar, berarti terjadinya adalah dihukum gitu misalnya.
Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru. Sekarang saya mau tanya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dihukum. Dihukum atau konsekuensi? Hukum. Punishment. Saya menghukum berarti ya, menyuruh. Berarti ini adalah hukuman. Kalau konsekuensinya, kalau konsekuensi bagaimana? Kalau dia datang terlambat, berarti konsekuensinya dia tidak bisa mengikuti pelajaran itu konsekuensi. Tapi kalau disuruh nulis sekian 100 atau 1000 atau 1 buku dengan kata-kata saya tidak akan terlambat lagi, itu merupakan sebuah hukuman. Yang benar bagaimana? Dengan konsekuensi. Konsekuensinya apa? Kalau kamu terlambat, ya berarti kamu konsekuensinya tidak mengikuti pelajaran saya di selama ini. Selama dari misalnya 10 menit, ya berarti 10 menit itulah kamu tidak mengikuti pelajaran saya. Itu konsekuensinya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Konsekuensinya ya, konsekuensinya kamu harus bersihkan karena kamu sudah coret-coret di meja. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman, ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jangan apa gitu. Jangan merupakan sebuah kalau kamu sudah mencoret-coret, silakan kamu berdiri di depan kelas gitu. Itu hukuman. Konsekuensinya apa? Ya dia harus menggantikan buku itu. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat mengerjakan tugas. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket. Hukuman. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 sesudah selesai usaha membahas tertinggal pembelajaran. Apa ini? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Dan yang terakhir adalah membersihkan WC karena mematahkan pensel kawannya. Hukuman. Jadi kita sudah bisa membedakan ya, mana yang konsekuensi, mana yang hukuman, mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita terapkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hukuman yang kita terapkan itu ternyata adalah identitas gagal. Identitas gagal. Ya. Misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kita menampar anak misalnya. Pasti akan menorehkan luka di dalam hati meskipun kita sudah minta maaf, tapi luka yang ada di dalam hati kita itu tidak akan pernah hilang. Misalnya sebuah kayu kita lubang dengan paku, meskipun kita cabut pakunya, kita tambal gitu misalnya, tapi tetap ada lubang itu kan. Iya gitu. Ternyata itu hukuman yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu yang panjang. Bener, ngomongnya sekarang nih, dasar kamu itu sepanjang hayat dia akan teringat kata-kata itu. Dalam waktu yang sangat lama kan, masih akan teringat gitu. Kemudian korban mendapatkan keadilan, bisa jadi keadilan ya. Kemudian murid akan merasa tersakiti dengan sikap kita itu. Kemudian perilaku pasif atau agresif itu meningkat. Dengan sikap seperti itu, maka perilaku pasif anak yang tadinya nurut ini jadi bangkang, bodoh amat gitu. Dengan guru itu, dia sudah menyakiti saya. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Efeknya apa? Dengan kita sikap seperti itu, maka anak-anak itu akan bodoh los dengan kita gitu. Mau dikasih nilai kecil ya Allah, mau silahkan gitu. Mau dia mau ngatain apa, mau ngajarin apa, bodoh apa, saya nggak mau tahu. Itu efek dari hukuman.
Sementara konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman itu waktu yang jangka pendek. Kalau misalnya sekedar kamu konsekuensinya karena kamu sudah nyoret-nyoret meja, konsekuensinya kamu harus bersihkan meja itu sebentar, nggak akan sampai lama. Ya, itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nanti ada yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini lebih bagus daripada konsekuensi. Nanti restitusi. Dihukum oleh penghargaan, Bapak Ibu. Ternyata dengan kita memberikan penghargaan kepada anak didik kita, itu ternyata secara otomatis kita itu menghukum. Dengan kita memberikan poin kepada anak didik kita, juga secara otomatis menghukum. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar berperilaku sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka itu tidak dapat melakukannya. Ayo, siapa yang bisa jawab ini akan Bapak beri hadiah beng-beng. Karena dalam hidup kita, anak itu tidak ada yang bisa. Berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya. Contoh begini, seorang guru, misalnya Pak Iqbal, setiap ngajar Pak Iqbal, silakan baris di depan. Yang barisannya lurus, yang barisannya tertib akan saya kasih hadiah atau akan saya kasih bintang. Oke, setiap Pak Iqbal masuk, dia selalu rajin, rapi dan sebagainya. Tapi pada saat Pak Iqbal nggak masuk, digantikan oleh Bu Marsi nggak tahu keadaan yang sebenarnya apa yang dilakukan Iqbal, apa yang terjadi? Alah, itu yang digantikan oleh Bu Marsi, kita masuk aja, nggak perlu baris-baris. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang seperti itu merupakan sebuah hukuman kalau kita memberikan sebuah penghargaan. Kemudian keyakinan kelas, Bapak Ibu yang seperti saya katakan tadi, sebagai wali kelas, gitu ya, maupun sebagai kita guru, itu di dalam sebuah kelompok itu harus membuat sebuah keyakinan kelas supaya apa? Bisa kita cermati bersama-sama, bisa kita lihat bersama-sama bahwa itu keputusan kita bersama-sama dan tidak boleh dilanggarnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Apa? Karena apa? Keselamatan. Betul? Karena untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena apa? Untuk kesehatan. Nah, keselamatan dan kesehatan itu merupakan adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan. Ya. Tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Tadi Bapak Ibu minta kepada peserta didiknya untuk mengumpulkan nilai-nilainya apa saja. Nilai kebajikan, disiplin, saling menghormati, gitu. Seperti di SMA 1 Sumberjo kemarin Pak Desi menyampaikan bahwa SMA 1 Sumberjo sekarang memiliki keyakinan, yaitu berupa apa? Berupa tangguh. T-nya tanggap. Harapannya warga sekolah baik peserta didik maupun guru dan tenaga pendidikan tanggap terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian agamis. Harapannya warga sekolah memiliki agama minimal. Syukur-syukur dan harus berakhlakul karimah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Itu agamis. Kemudian nasionalis. Harapannya warga sekolah itu memiliki jiwa atau kecintaan kita terhadap bangsa kita. Kemudian habis nasionalis, global, berwawasan global, berkebinekaan global. Harapannya sekolah peserta didik itu berwawasan global, semua dikuasai dan berkebinekaan juga global. Kemudian gotong royong. Kemudian ada unggul, baik unggul akademik maupun non akademik, dan humanis, baik kepada semua anggota keluarga Semanis. Itu ya, jadi Semanis punya keyakinan sekarang itu tangguh dengan akronim-akronim tadi itu. Nah, Bapak Ibu sebagai wali kelas punya keyakinan tersendiri di kelas tersebut. Apa kira-kira keyakinannya? Kumpulkan semua, setelah itu tentukan nilai-nilai kebajikan yang menjadikan perhatian utama di sekolah. Sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok,
buatlah poster. Setelah itu dibuatkan poster di depan, dipasang di depan sebagai pengingat kita bahwa kita tidak boleh atau bahwa kita harus melakukan itu. Disiplin positif. Bapak Ibu yang terhormat, keyakinan kelas bersifat abstrak. Ini pembentukan keyakinan kelasnya. Sampai semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, kemudian bersedia menjawab kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Saya singkat saja. Oke, saya tanya sekarang. Kebajikan barang ke tempatnya, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa kira-kira? Bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan. Ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Bersabar. Disiplin. Ya. Kemudian dilarang merokok. Kesehatan. Menggunakan masker. Kesehatan dan menghormati orang lain. Kemudian berjalan di kelas dan koridor. Itu apa? Keamanan. Patuh, kita cek. Itu ya, keselamatan dan keamanan. Itu nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau kembalikan barang ke tempatnya, berarti kita punya nilai kebajikan, yaitu apa? Tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu bentuknya apa saja gitu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas tadi sudah disampaikan di langkah-langkahnya tadi. Persiapkan warga sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang berlaku disepakati atau di sekolah, mencatat semua masukan, susunlah. Setelah itu disusun, setelah disusun ditinjau kembali apakah daftar surat pendapat itu sudah dapat digunakan atau belum. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Kemudian setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga sekolah atau murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilakukan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Itu prosedurnya. Contoh keyakinan kelas, ini punya anak kelas 1 SD. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, dan perlu merasa aman. Nggak perlu banyak-banyak, minimal 3, maksimal 7 atau 10, nggak apa-apa. Selalu berpikir positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan jasa membantu. Restitusi. Nah, sekarang restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bu, kalau misalnya anak itu dihukum, anak itu punya masalah dalam sebuah kelas gitu misalnya, mereka berantem gitu. Maka kalau kondisinya dihukum, yang terjadi adalah mereka untuk kembali kepada kelompoknya itu memakan waktu yang sangat lama. Ya, kalau kondisinya dihukum. Kemudian kalau misalnya juga di konsekuensi juga dalam waktu dekat. Tapi kalau misalnya dengan restitusi, mereka akan cepat kembali berbaur kepada satu kelompoknya atau kepada temannya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen 2004. Ciri-ciri restitusi, ini ciri-cirinya. Saya lanjut saja. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ini sering kita lakukan. Apakah benar atau tidak? Dr. William Glaser Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat memantau, dan yang kelima adalah manajer. Di posisi manakah kita itu? Apakah 5-5-nya? Yang terbaik itu yang mana? Mari kita bahas satu-satu. Penghukum, Bapak Ibu, kalau melihat anaknya tidak menyelesaikan tugas, apa yang Bapak Ibu lakukan? Hukum. Catat buku sebanyak-banyaknya. Iya. Anak yang telat dimarah-marahin, diomel-omelin. Gitu. Kamu itu tidak tahu peraturan apa? Silakan kamu berdiri di depan tiang bendera sampai 1 jam. Gitu.
patuhi aturan saya atau awas kamu kalau nggak patuhi peraturan saya, itu bukan sebuah hukuman. Kamu selalu saja salah. Kemudian selalu, pasti selalu yang paling terakhir kamu mengumpulkan tugas. Oleh karena itu pergi kamu, nggak usah ikuti pelajaran saya. Itu penghukum. Sifat kita sebagai penghukum dalam proses pembelajaran. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu apa? Caranya dia, caranya saya. Nggak akan berhasil materi saya yang saya sampaikan gitu, kecuali caranya saya. Itu adalah penghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ini juga sering kita lakukan. Kamu tidak kasihan dengan ibu. Kalau kamu melakukan seperti itu, ibu atau saya itu akan dimarahi oleh kepala sekolah. Gitu. Kemudian ibu sangat kecewa dengan kamu. Kamu selalu datang terlambat. Selalu dan selalu. Padahal rumah kamu dekat kursi makanan. Gitu. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Gimana coba kalau orang tua kamu di sini ada kamu seperti ini? Jadi anak kan merasa bersalah, ya Allah, gara-gara saya orang tua saya malu, gara-gara saya wali kelas saya jadi korban dimarahi oleh kepala sekolah. Ini membuat merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga juga kadang di antara kita juga ada yang menjadi seorang teman, ya, menjadi sebagai teman. Udah, gampang saja, nanti ibu bereskan. Kamu jangan macam-macam, yang penting kamu jangan ulang lagi deh. Nanti bapak yang bereskan. Kemudian, ayo bantulah demi bapak, tolong. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Kemudian ya sudah, kali ini nggak apa-apa, nanti ibu bantu beresin deh. Ini perilaku kita seperti seorang teman kepada peserta didik kita. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa. Saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata bukan. Kecewa mereka. Yang biasanya membantu, menolong, dianggap selengehan, diajak ngobrol enak, santai dan sebagainya. Gara-gara ini tidak, mereka akan kecewa. Jadi juga kita jangan juga berseperti seorang teman kepada peserta didik kita. Yang keempat adalah memantau. Kamu tahu nggak sih peraturannya? Saya lihat selama beberapa minggu ini kamu selalu saja telat. Data-data yang saya lihat nih saya lihat nih, nilai-nilai kamu itu kecil gitu. Nilai-nilai kamu kecil, kapan kamu mau mengembangkannya? Ini pemantau, guru sebagai pemantau. Sanksi atau konsekuensinya apa coba kalau kamu melakukan itu? Sebagai pemantau, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dan yang terakhir adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Anak-anak datang terlambat masuk. Gitu. Kamu kenapa terlambat? Misalnya, begini, misalnya. Kamu tahu nggak sih keyakinan kelas yang kamu buat tadi itu seperti apa? Apa coba sebutkan keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati bersama-sama? Disiplin. Menurut kamu disiplin itu sesuai nggak dengan apa yang sudah kamu lakukan? Tidak. Lalu bagaimana ceritanya agar kamu bisa berdisiplin? Saya harus bangun pagi dan sebagainya. Kamu bisa nggak merubah masalah ini? Insya Allah bisa. Ya sudah, mulai besok kamu berubah ya. Gitu. Ini adalah sebagai seorang manajer, bukan sebagai seorang penghukum, bukan sebagai seorang teman, bukan sebagai seorang pemantau, tapi sebagai seorang manajer. Bisa kita melakukannya? Insya Allah bisa. Kita hindari kata-kata penghukum dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kebebasan dan kesenangan. Itu yang harus kita ketahui ya, kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu dari kebutuhan dasar inilah maka kita akan bisa menentukan keyakinan dan kebijakan itu.
Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Ini kebutuhannya apa? Kesenangan terhadap pagi. Lalu apa yang berubah supaya aku bisa bersenang dalam proses pembelajaran? Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang dan rasa terima dulu kebutuhannya. Maka bagaimana langkahnya tindakan kita supaya anak itu bisa nyaman, merasa berhasil dan lanjut saja. Nah ini yang terakhir adalah segitiga restitusi yang kita lakukan. Ada segitiga restitusi yang seperti saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita tanya dulu, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu tidak melakukan tugas? Dan sebagainya. Yang kedua, validasi kebutuhan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nanti akan saya langsung saja, saya akan contohkan sebuah video. Kita saksikan bersama-sama. Berikut ini akan ditunjukkan bagaimana saat guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Mengapa kamu melakukan seperti itu? Maaf Pak, saya tadi hanya bercanda saja niatnya. Kamu tahu, karena candaan tadi, justru dia malah membuka aib. Apakah kamu punya masalah dengan? Ada sih Pak. Dia juga sering mengatai saya anak yang pemalas, tidak pernah masuk sekolah, dan bahkan sampai berkata yang tidak sopan. Saya juga kan kesel Pak jadinya. Mungkin Bapak juga merasa kesel, jengkel kalau Bapak diperlakukan seperti itu. Iya Pak. Sekarang Bapak bertanya, apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas? Ingat Pak, Coba sebutkan apa saja. disiplin, jujur, bertanggung jawab, sopan, santun, saling menghargai, dan menghormati pendapat orang lain. Apakah yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Pak. Terus, keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan? Sebenarnya saya juga bisa menjadi seperti mereka Pak, yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, sopan, santun, saling menghormati dan menghargai. Saya juga bisa Pak. Terus, kenapa kamu melanggar? Ya saya capek Pak, diperlakukan seperti ini terus. Kamu yakin kalau disiplin, jujur, bertanggung jawab, sopan, santun, saling menghargai dan saling menghormati pendapat orang lain itu penting buat kamu? Yakin Pak. Kamu ingat kalau ada keyakinan kelas yang sudah disepakati, jika kita tidak mematuhi, apa yang akan dilakukan? Ingat Pak, saya akan melakukan hal-hal yang lebih baik dan memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kamu mau memperbaiki masalah ini? Insya Allah, saya mau Pak. Kalau kamu mau memperbaiki masalah ini, kamu mau jadi seperti apa? Saya akan lebih bertanggung jawab, menahan emosi, dan menjaga sopan dan santun kepada sesama teman. Jika kamu bersikap seperti itu, bagaimana rasanya? Ya, tentu saja rasanya senang Pak. Di hati ini rasanya nyaman dan tenang. Saya juga pasti akan mendapatkan lebih banyak teman yang bisa mengerti dengan keadaan saya. Kamu mau minta maaf dan bersedia memaafkan kesalahannya? Ya Pak, saya mau meminta maaf dan memaafkan kesalahannya. Baiklah kalau begitu, mari kita selesaikan masalah ini.
Waalaikumsalam, silakan masuk. Adel, Bapak tahu kamu masih emosi. Iya pak, kesel rasanya. Masa saya dikatain so pinter, so tahu, mau cari muka. Lah dia nggak ngerasa, udah jarang masuk. Kalau punya mulut gak dijaga, ngomong sembarangan, selin banget. Kamu benar. Bapak tentu juga akan marah, emosi kalau diperlakukan seperti tadi. Tapi apa yang kamu lakukan tadi pasti ada maksudnya. Iya pak, masa saya akan diam aja ketika saya dipermalukan di depan kelas seperti tadi? Ingin banget saya nampar dia pak. Untung aku tidak berkata, tidak menjadi menampar. Kamu hanya mengatai dan membuka hati. Berarti kamu masih memiliki rasa sabar dan menahan emosi. Iya pak. Sekarang Bapak tanya, apakah yang kamu lakukan tadi sesuai dengan keyakinan kelas? Ya enggak lah pak. Terus, keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai dengan prinsip kamu? Sebenarnya saya itu masih punya etika, sopan santun, dan menghargai pendapat teman. Tapi saya emosi pak ketika saya diperlakukan seperti tadi di depan kelas. Kamu yakin kalau etika, sopan santun, dan saling menghargai pendapat orang lain itu penting buat kamu? Yakin pak? Kamu ingat, kalau ada keyakinan kelas yang sudah disepakati, jika kita sedang marah atau emosi, apa yang akan dilakukan? Iya pak, saya akan melakukan hal-hal positif, lebih bersabar, dan tidak terpancing emosi, juga menghadapinya dengan tenang. Apakah kamu mau memperbaiki masalah ini? Siap pak, bersedia. Kalau kamu bersedia memperbaiki masalah ini, kamu menjadi seperti apa? Saya akan lebih bertanggung jawab lagi, menahan emosi, menjaga sikap, dan lebih sopan santun lagi terhadap sama teman pak. Bagaimana rasanya jika kamu bersikap seperti itu? Ya mungkin saya akan merasa lebih nyaman dan tenang apabila saya memiliki sifat seperti itu. Baiklah kalau begitu, mari kita sama-sama pikirkan bagaimana mengatasi masalah ini dan memperbaikinya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi sebuah contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan segala restitusi. Semoga kita dapat memahami dan menerapkannya. Dan kali ini saya akan memberikan beberapa contoh penerapan budaya positif yang dilakukan di kelas maupun di sekolah.
Bapak Ibu yang terhormat, mungkin itu materi yang saya sampaikan pada kesempatan aksi nyata di program calon guru penggerak di angkatan 7. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.